orang jahat yang binasa, kenapa harus dibangkitkan lagi kalau mereka harus mati lagi? Itu pertanyaannya. Ini kan digunakanlah dengan bahasa api yang akan menghanguskan mereka untuk selama-lamanya. Artinya mereka tidak akan pernah bangkit-bangkit lagi. Kematian mereka itu total, kebinasaan mereka itu total. Kita melihat kasih Allah, keadilan Allah akan ditujukan agar supaya dengan adanya kematian kedua, semua orang-orang benar di dalam Yerusalem baru, seluruh alam semesta akan melihat bahwa sejak saat itu, sejak kematian kedua, tidak pernah akan ada lagi kematian. Kita sudah pelajari selama 1 minggu ini, ya, juga pendeta muda Tulus juga sudah bahas tentang milenium, ya. Apa itu peristiwa milenium? Jadi sebelum milenium kita tahu ada peristiwanya, ya. Dan selama milenium, apa yang terjadi selama milenium, dan sesudah apa? Sesudah milenium kita lihat, ya, pelajaran ini, ya. Sebelum milenium kita lihat ada kedatangan Yesus yang kedua. Lalu kemudian orang jahat itu akan binasa, mati mereka. Orang jahat itu mati, itu kematian pertama. Kematian mereka yang pertama, ya. Lalu kemudian apa? Orang-orang benar yang mati dibangkitkan, dan semua orang benar, baik yang sudah mati, yang dibangkitkan, maupun yang pada saat Yesus datang masih hidup, mereka semua, kita semua akan diangkat ke surga. Lalu apa yang terjadi kemudian? Setan selama itu akan dirantai di bumi, nggak ada kerjaan lagi, nggak ada orang yang mau digoda, nggak ada orang yang mau ditarik. Ya. Setan dirantai di bumi, bumi sepi dan kosong. Dan apa yang terjadi selama milenium? Selama milenium, orang benar memerintah bersama Kristus di surga. Kita sudah pelajari ayatnya tadi malam, ya. Orang benar memerintah bersama Kristus di surga. Penghakiman surga bagi orang jahat, iblis dan apa? Pengikutnya. Ada penghakiman di surga. Lalu iblis dan malaikatnya itu terus dirantai di mana? Di bumi, ya, masih terus berlanjutnya. Itu, ya. Lalu kemudian bumi masih sepi dan kosong. Lalu apa yang terjadi sesudah milenium? Nah, sesudah milenium ada kota suci yang turun, ada dalamnya ada bersama Kristus dan orang benar. Ada ayat-ayatnya, tolong Anda lihat nanti, ya. Anda bisa screenshot atau apa, catat, ya. Jadi kota suci turun, Wahyu 29, Wahyu 21 ayat 2, bersama Kristus dan orang benar. Sesuai juga Sakaria 14 ayat 9. Lalu apa yang kemudian terjadi? Kebangkitan orang jahat. Akan ada kebangkitan orang jahat atau kebangkitan kedua. Ya. Kebangkitan kedua bagi mereka, ya. Jadi ada kebangkitan kedua. Jadi apa itu kebangkitan yang pertama? Kebangkitan pertama itu adalah untuk orang-orang benar. Kebangkitan kedua adalah untuk orang-orang jahat. Ya. Dan apa yang setelah kebangkitan untuk kedua ini, untuk orang-orang jahat ini, iblis terlepas dan mencoba untuk menyerang kota Allah. Kita sudah baca tadi, ya, Wahyu 20 ayat 7-9. Lalu penghukuman setan dan orang jahat atau kematian kedua bagi orang-orang jahat dan juga setan dan pengikutnya. Lalu bumi diperbaharui. Bumi diperbaharui. Wahyu 21 dan ayat-ayat ini yang dapat Anda lihat, ya. Jadi coba mari kita lihat. Ada satu poin yang menarik yang dapat kita coba untuk pelajari pada saat ini, ya. Ada satu poin yang menarik dapat kita pelajari. Pelajaran apa ini? Secara khusus sudah banyak kita pelajari ayat-ayat ini, tapi coba kita lihat khususnya orang jahat yang binasa, kenapa harus dibangkitkan lagi kalau mereka harus mati lagi? Itu pertanyaannya. Ini kan orang jahat binasa, lalu ada penghukuman setan bagi orang jahat. Kenapa mereka itu, orang jahat itu harus dibangkitkan lagi, ya, dibangkitkan lagi, lalu setelah dibangkitkan nanti dimatikan lagi, ya. Dihukum lagi dengan kata lain, ya. Kenapa? Ya. Kenapa harus ini terjadi kepada mereka? Kenapa pada saat Yesus datang gitu? Pada saat Yesus datang udah dikasih mati, udah mati aja teruslah mereka. Mati aja terus. Ya, terima kasih. Ya, kenapa harus mereka dimatikan kembali? Jadi, kenapa harus ada kematian kedua? Ya. Nah, ini dia pelajaran kita lihat, ya. Wahyu 2 ayat 5-9, tetapi dikatakan Wahyu 2 ayat 5, 2 ayat 20 ayat 20 maksud saya ini, ya. 20 ayat ini bukan Wahyu 22, tapi mungkin saya coba perbaiki dulu, ya. Ini bukan Wahyu 22, tapi Wahyu 20 ayat 5-9, ya. Wahyu 20 ayat 5-9. Ya, oke. Baik, mari kita lihat. Di dalam Wahyu 20 ayat 5-9 katakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ayat 9. Maka kemudian apa yang terjadi setelah mereka bangkit, lalu setan mencoba menghasut mereka lagi. Ayat 9 katakan, maka
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Turunlah api yang menghanguskan mereka. Nah, pertanyaan yang kita sudah tanyakan tadi ya. Mengapa Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang terhilang jika mereka nantinya mati juga pada kematian yang keberapa? Pada kematian yang kedua. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Ya. Poinnya adalah jawabannya tidak ada penjelasan di Alkitab. Kenapa? Ya. Namun fakta, ini poinnya ya. Namun fakta bahwa mereka masih ingin menyerang setelah mereka mati dan dibangkitkan, tapi waktu mereka bangkit masih ingin menyerang, membuktikan pilihan mereka untuk tidak pernah akan bertobat lagi. Tidak akan mau bersama Allah lagi. Jadi ini juga menjadi satu kekuatan kepada orang-orang yang benar, yang ada di dalam Yerusalem baru yang turun. Mereka kembali bisa melihat orang-orang jahat yang kenapa sampai mereka tidak mau masuk dalam kerajaan surga. Pada saat mereka lihat memang gak ada lagi nih. Mereka mau untuk bertobat dengan kata lain. Sudah sangat terbukti 100% ya. Bahwa mereka tidak suka untuk berada bersama dengan Allah. Ya, kenapa? Karena di dalam dunia saja mereka sudah tidak suka bersama dengan Allah. Mereka bersuka bersama dengan setan, dengan kata lain ya, dengan tawaran-tawaran duniawinya. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal yang salah, maka hal yang baik dan benar sekalipun kita tidak akan mau. Contohnya apa? Contohnya waktu bangsa Israel berada di mana? Pada saat bangsa Israel berada di padang belantara, Tuhan kasih mereka itu, mana itu makanannya malaikat, saudara-saudara. Mana itu makanan malaikat. Ya istilahnya ya. Itu harusnya makanan yang paling menyehatkan mereka, yang memberikan kekuatan yang pasti. Tapi mereka sudah terbiasa dengan makanan Mesir. Jadi pada saat mereka memiliki makanan surga, mereka nggak mau. Mereka nggak suka. Demikian juga dengan orang-orang jahat yang sudah tidak terbiasa, tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Kalau mereka dipaksa untuk masuk surga, dipaksa untuk dapat masuk ke Yerusalem baru, tidak sesuai dengan keinginan hati mereka, maka mereka hanya akan menderita dalam kerajaan surga. Mereka hanya akan membuat orang-orang yang benar dalam kerajaan surga atau di Yerusalem baru juga menderita. Itulah sebabnya ini menjadi satu pertanda bahwa menjadi satu bukti bahwa Allah bahwa Allah memberikan satu bukti kembali, bukti yang terakhir sebelum kebinasaan total, bahwa mereka memang tidak akan pernah lagi akan memilih untuk berkongsi atau bergabung dengan Allah. Mereka tidak akan pernah bertobat, tidak akan mau bersama dengan Allah, dan di dalam kasihnya, di dalam kasih Allah, karena mereka akan menderita kalau mereka masuk dalam Yerusalem baru. Mereka akan menderita kalau mereka selalu melihat Allah karena sudah tidak terbiasa. Di dalam kasihnya tidak ada pilihan lain kecuali Allah menghanguskan mereka. Ya, kecuali Allah menghanguskan mereka sampai tidak ada bekas. Sampai tidak ada bekas. Ya, tidak akan bekas. Itulah kasih Allah kepada orang-orang jahat sekalipun ya. Karena mereka sudah akan menderita dengan kata lain ya. Kalau kita berada dalam satu tempat dengan orang yang kita tidak mau, gimana perasaan kita? Ya, gak enak terus kan? Gak enak terus. Jadi itulah sebabnya pada saat Allah membinasakan mereka dalam kematian kedua, mereka maupun orang benar dapat berkata seperti pada saat orang-orang benar menyanyikan lagu kemenangan, lagu kelepasan Musa dan anak domba, Wahyu 15 ayat 3 katakan apa? Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Termasuk dalam membinasakan dalam kematian kedua ya, orang-orang jahat tersebut. Adil dan benar, segala jalanmu, ya Raja, segala raja. Inilah. Dan panggilan demi panggilan Tuhan sudah bawakan ya. Tuhan sudah nyatakan dalam firman Tuhan, sampai kita mengalami kebangkitan kedua dan kematian kedua. Ya. Kematian kedua itu. Jadi kalau kita mau dibangkitkan, masuk dalam kebangkitan pertama. Jangan pernah mau masuk ke dalam golongan kebangkitan kedua. Kenapa? Karena yang bangkit dalam kebangkitan kedua akan mengalami kematian kedua. Kematian kedua. Kematian kedua ini sudah dinyatakan. Ayat demi ayat. Ada 4 ayat. Kita
Saya percaya sudah pernah kita bahas dulu ya, berapa tahun lalu ini. Ada 4 ayat saja di dalam Alkitab dan hanya dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang kematian kedua. Amaran demi amaran. Pertama kepada jemaat di Smyrna ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita. Kematian kedua itu ada penderitaannya. Itu kita lihat ya. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kemudian, Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berikutnya, ketiga, ya, munculan kematian yang kedua ini ya. Wahyu 20 ayat 14, laut maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Wahyu 21 ayat 18. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian yang kedua ya. Jadi inilah ayat-ayat yang kita bisa lihat ya tentang 4 ayat. Nah, apa poin-poin penting tentang kematian kedua itu? Kita ulangi kembali pelajaran ini ya. Saya percaya kita pernah pelajari dulu, tapi mari kita lihat kembali dengan lebih melihat dari pelajaran tentang milenium ini ya. Bahwa kematian kedua itu adalah instrumen Allah untuk pemberantasan dosa, pemberantasan orang berdosa, iblis dan malaikat-malaikat jahatnya. Jadi itulah alat pemberantasan, instrumen atau alatnya. Kematian kedua ini menyatakan bahwa upah dosa yang berbeda dengan kematian pertama. Ya, kematian pertama, kalau saudara dan saya mati, semua orang benar dapat. Kalau kita tidak hidup pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka kita akan mengalami yang disebut dengan istilah kematian pertama. Nah, kematian yang pertama itu bukan karena upah dosa, tapi karena akibat dosa. Akibat dosa karena akibat alami dari dosa. Kematian akibat dosa. Itulah kematian yang pertama. Tapi kematian yang kedua itu adalah upah dosa. Upah dosa yang berbeda dengan kematian yang pertama. Kematian kedua adalah hukuman terakhir untuk dosa. Penghapusan total. Penghapusan total dan abadi dari kekuatan kejahatan. Dari kekuatan dosa di alam semesta. Jadi ini poin pertama ya. Itu adalah instrumen Allah ya. Untuk pemberantasan dosa, orang berdosa, iblis, dan malaikatnya. Poin kedua. Kematian kedua adalah proses yang mengakhiri kehidupan orang berdosa. Proses yang mengakhiri kehidupan orang berdosa. Orang berdosa akan sepenuhnya menyadari, mereka dibangkitkan ya. Mereka sudah dibangkitkan dan kemudian akan mati ya. Mereka menyadari bahwa mereka sedang mengalami apa yang akan memisahkan mereka dari Tuhan untuk selamanya. Jadi mereka akan lihat itu. Ya, mereka akan lihat hal tersebut ya. Memisahkan mereka dengan Tuhan untuk selamanya. Berikutnya, ya kita lihat ya. Ini ada ya poin berikutnya bahwa akhir atau ujung dari proses ini terjadi saat apa? Proses ini terjadi saat orang berdosa itu berakhir dan tidak ada yang tersisa dari orang berdosa dan dari dosa itu sendiri. Ya, itu poinnya ya. Poin kedua. Poin ketiga, bahwa kematian kedua ini adalah satu hal yang ditandai oleh rasa sakit. Oh, apa Tuhan suka ya? Ya gimana ya? Itu kematian itu oleh sebab api ya. Kalau saya saja kena api atau panas di tangan, rasa sakit juga itu ya. Apalagi kalau itu membakar. Apalagi aja ada penderitaan yang akan ditandai. Mungkin ada kok nggak kasihan. Ya, tidak ada cara lain ya dengan kata lain bagi mereka untuk melihat bagaimana untuk dapat dilihat, untuk dapat terjadi, bagaimana pembinasan sampai akar-akarnya itu selalu melalui apa? Api. Pemurnian melalui apa? Pemurnian melalui api. Kita sering kali lihat ya bagaimana kalau logam-logam mulia seperti emas, kalau mau dimurnikan itu supaya habis total segala sesuatu yang apa ya, yang akan menghalangi kemurnian, maka emas yang masih bercampur dengan batu-batuan dan lain sebagainya itu harus apa? Dibakar ya, agar ada pemurnian. Dan ini akan ditandai oleh rasa apa? Rasa sakit. Bukan hanya rasa sakit dari segi fisik, tapi tentunya juga dari segi apa?
spiritual, dari segi mental, ya. Jadi kata menderita, hurt, Wahyu 2 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11 bicara bagaimana mereka akan apa? Mengalami penderitaan pada saat apa? Sakit itu, ya. Wahyu 2 ayat 11. Yaitu apa? Itu menandakan penderitaan fisik dan juga spiritual. Anda bisa baca juga ayat-ayatnya ini, ya. Kenapa? Matius 8 ayat 29 juga kata ini, kata menderita ini adalah kata juga sehubungan dengan kata penyiksaan, ya. Dan mereka itu berteriak-teriak katanya, apa urusanmu dengan kami pada saat setan-setan yang masuk itu, ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Adakah engkau datang untuk adikete kami? Untuk menyiksa kami dalam arti apa? Bahwa itu adalah sesuatu hal yang apa? Yang tidak mengenakan dengan kata lain. Tidak mengenakan. Kita ingat dalam Wahyu pasal 6 berbicara bagaimana umat-umat yang benar akan mengalami penyiksaan. Ya, akan mengalami penyiksaan. Jadi bukan Tuhan ingin balas dendam atau apa dengan kata lain, tapi inilah satu proses yang harus menjadi bagian untuk menandakan keadilan Tuhan. Dan bukan sesungguhnya mereka sendiri secara spiritual, secara mental, sudah menyiksa diri mereka sendiri pada saat mereka melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita membaca itu dari Wahyu 6 ayat 16, ya. Pada saat mereka berhadapan dengan kemuliaan Allah, mereka ingin apa? Menyiksa. Apa yang mereka katakan dalam Wahyu 6 ayat 16? Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Ya. Dan itulah, ya. Itulah yang akan apa? Terjadi juga. Secara mental mereka tersiksa. Secara spiritual mereka tersiksa. Dan juga secara fisik. Wahyu 20 ayat 9 sampai 10 katakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran, mengepung perkemahannya, lalu turunlah api dari langit menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ya. Dibakar, disiksa dengan pembakaran api pada saat itu. Poin yang keempat, ya, poin yang keempat setelah kita melihat ditandai rasa sakit, ini yang poin yang penting juga, ya, menjadi kesimpulan dari semua yang Tuhan lakukan. Ya. Tuhan bukan menyiksa hanya for the sake of hanya untuk karena Dia suka untuk mereka itu menderita, tersiksa, bukan. Ini kematian kedua ini adalah satu sarana untuk kita semua dapat melihat keadilan Allah secara hukum. Roma 6 ayat 23 katakan sebab upah dosa ialah apa? Maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sudah diberikan kesempatan. Kita sudah diamarkan tentang kematian kedua. Tidak ada lagi yang dapat kita katakan, oh kok kami nggak tahu nih Tuhan. Kenapa kami harus menderita? Sekarang kami nggak tahu. Semuanya sudah dinyatakan. Bahwa ada upah dosa. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi solusi dosa itu telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Itulah sebabnya dalam Kolose 3:25 katakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kita akan tangguh kesalahan itu sendiri. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertobat, ya. Kita perlu untuk minta ampun. Kenapa? Karena pada saat kita memohon pengampunan, maka kesalahan kita tersebut tidak diperhitungkan kembali. Tidak diperhitungkan kembali. Jadi ada keadilan Allah. Ada keadilan Allah dalam kematian kedua. Ada keadilan Allah. Keselamatan. Lagu yang dinyanyikan kembali dalam Wahyu 19 ayat 1. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi atas kebinasaan yang kita alami, banyak umat-umat manusia yang pada saat penganiayaan besar itu terjadi, mereka mungkin telah berteriak, tapi pada saatnya, maka orang-orang yang sudah memilih untuk binasa, mereka juga dapat apa? Melihat keadilan Tuhan dari kematian yang kedua ini. Jadi pada saat kematian yang kedua kita dapat melihat bagaimana dosa dan kematian itu binasa. Dosa dan kematian itu juga binasa. Wahyu 20 ayat 7 dan 14 katakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Lalu maut dan kerajaan maut dan segala filsafat yang membawa kematian, maut dan segala tingkah laku yang membawa kematian itu dilemparkan ke dalam lautan api.
pencipta dosa, iblis dan kerajaan dosa itu tidak kekal. Ya. Keduniawian, ya, daya tarik duniawi yang mungkin manusia suka untuk alami saat ini tidak kekal, akan dan pasti berakhir. Pasti berakhir. Kebinasaan iblis itu total. Tidak akan ada lagi yang akan menggantikannya. Dan inilah digunakanlah dengan bahasa api yang akan menghanguskan mereka untuk selama-lamanya. Artinya mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Kematian mereka itu total. Kebinasaan mereka itu total. Kebinasaan mereka itu total. Dan tidak akan ada kemungkinan untuk hidup kembali, bangkit kembali. Dosa dan kematian itu akan binasa. 1 Korintus 15 ayat 26 katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi poinnya di sini, bahwa kematian kedua tersebut adalah akhir dari kematian. Tidak akan ada lagi kematian sesudah itu. Kematian kedua adalah akhir dari itulah sebabnya. Kenapa? Kita jawab tadi, kalau mereka akan mati kembali, kenapa itu harus Tuhan lakukan? Kok tega-teganya? Kenapa? Karena disinilah kita melihat kasih Allah, keadilan Allah akan ditujukan agar supaya dengan adanya kematian kedua, semua orang-orang benar di dalam Yerusalem baru, seluruh alam semesta akan melihat bahwa sejak saat itu, sejak kematian kedua, tidak pernah akan ada lagi kematian. Tidak akan pernah lagi ada kematian. Maliaki 4 ayat 1 katakan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Terbakar oleh hari yang datang itu habis. Ya. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya, tidak akan ada lagi. Tidak akan lagi ada dosa. Tidak akan ada lagi kematian. Ya. Tidak akan ada lagi kejahatan. Tidak akan lagi. 1000 tahun itu sudah memastikan kita sudah memiliki satu keyakinan yang sepenuhnya. Kematian kedua juga sudah melihat bagaimana orang yang menolak untuk bergabung dengan Tuhan tidak akan pernah lagi akan memiliki satu kerinduan untuk bergabung. Kalau mereka sudah menolak Roh Kudus, ya, mendukakan Roh Kudus, ya, maka mereka tidak akan pernah lagi mau memilih untuk bergabung dengan Tuhan. Jadi yang lain, yang lama maksud saya. Yang lama, dosa tidak akan terjadi lagi. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak akan ada lagi. Dan kenapa saya tekankan sekali kata ini? Apanya yang tidak akan ada lagi? Tidak akan ada lagi yang dapat keluar dari hadirat Allah. Kenapa? Kita semua sudah akan memilih. Tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Kita semua sudah memilih dan sudah melihat segala bukti tentang kasih dan keadilan Allah. Dan kita tidak never keluar dari hadirat Allah. Wahyu 3:12 katakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Tidak akan lagi keluar, never keluar dari hadirat Allah. Apalagi, kalau kita terus-menerus berada dalam hadirat Allah, apalagi kita tidak akan keluar. Kita tidak akan pernah lagi keluar dari buku kehidupan. Tidak akan, never keluar dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5 katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan, I will never menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi selamat terus. Ya. Kalau kita mau bilang one save, always save, itu terjadi. One save, always save, itu terjadi setelah kita berada masuk dalam kerajaan surga. Kita sebut. Nah, berikutnya. Tidak akan ada lagi kutuk. Never. Wahyu 22:3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya.
Bukan berarti karena kita tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih. Kalau kita tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih, maka kita dengan kata lain akan menjadi robot dalam Yerusalem baru. Tidak. Kebebasan memilih kita masih tetap ada, tapi kita tidak akan memilih dosa karena dosa itu sendiri sudah tidak ada. Yang kita pilih adalah kita sudah memilih untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak akan lagi bisa berdosa. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah lagi memilih untuk berdosa pada saat itu. Itulah sebabnya kita dapat katakan seperti ayat kita tadi. Benar, adil segala jalan Tuhan. Kenapa? Semuanya itu disanggupkan oleh sebab saat ini saudara dan saya dapat memilih Kristus. Saudara dan saya saat ini dapat memilih Kristus yang telah bukan hanya saat ini telah mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Salib Kristus yang membawa kita untuk menerima kasih karunia Tuhan dengan iman ya yang Yesus berikan. Tapi pada saat yang bersamaan salib Kristus itu juga yang akan mengubur dosa. Yang mengubur dosa. Efesus 1 ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Karena darahnya. Rencana Allah selalu agar saudara dan saya bersatu saat ini dengan Dia. Dan pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, kita tidak akan pernah lagi dipisahkan dengan Dia. Efesus 1 ayat 10 katakan, dalam rencana Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kalau kita mau bersatu dengan Tuhan dalam bumi, kita akan tidak pernah terpisah dari Kristus pada saat kita bersatu dengan Dia dalam kerajaan surga. Bersatulah dengan Tuhan sekarang ya. Bersatulah dengan Tuhan. Orang benar akan selalu bersatu dengan Kristus. Kolose 1 ayat 19-20 katakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itulah sebabnya, mari kita ya mengadakan satu persatuan. Seperti Rasul Paulus yang berkata dalam Galatia 2:20. Bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kiranya kita berdoa agar kemauan untuk hidup bersama dengan Kristus itu sudah menjadi bagian kita di dalam bumi ini. Sehingga pada suatu saat, di dalam kerajaan surga, dan seterusnya, selama-lamanya, kita tidak akan pernah terpisah dari Allah kita. Saya baik di dalam nama Yesus.